langkah-langkah pengembangan pasar, ya, negara atau pasar memiliki tingkatan yang berbeda. Satu, kapita, ya, yang merupakan cara yang baik untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam 5 kategori. Pengelompokan adalah suatu basis yang bermanfaat untuk segmentasi pasar, targeting, dan juga positioning. Ya. Jadi baik di pemasaran lokal maupun global itu selalu akan ada tiga hal ini: segmentasi, targeting, dan juga positioning. Segmentasi itu seperti apa? Jadi semacam pengelompokan. Nah, negara-negara mana yang memang memiliki prospek. Ya. Jadi pengelompokan negara berdasarkan pendapatan itu adalah segmentasi. Jadi ketika kita berbicara kepada orang yang berpendapatan tinggi dengan orang yang berpendapatan menengah atau berpendapatan menengah ke bawah atau rendah atau bahkan miskin, itu pun akan berbeda. Ya. Produk apa yang ditawarkan itu pun juga akan berbeda, harganya pun juga akan berbeda. Memang sama-sama tas, tapi tas yang dipakai oleh pendapatan yang tinggi dengan pendapatan rendah itu akan berbeda. Ya. Maka diperlukan yang namanya pengelompokan negara berdasarkan pendapatannya. Di mana ketika pendapatan per kapita itu lebih dari 9.000 dolar, ya, atau sekitar 150 juta, ya, itu adalah pendapatan yang tinggi, ya, 150 juta per bulan, ya, itu pendapatan tinggi dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari pendapatan dunia, ya, di mana total keseluruhan itu adalah 30.000 miliar dolar, ya, di mana pendapatan per kapitanya itu sekitar rata-ratanya itu adalah 4.931 dolar. Nah, kalau kita perhatikan adalah 100%, di dalam populasinya itu adalah 6 miliar orang yang ada di dunia. Ya. Kalau kita lihat itu populasinya adalah total 100% ya, itu sekitar 6 miliar. Nah, kita lihat nih yang menarik. Ya. Berapa persen orang yang memiliki pendapatan tinggi? Nah, ternyata dari 6 miliar orang itu hanya 16% orang yang menguasai atau yang total dari pendapatan 16% ini adalah sebesar 24.000 miliar dolar, ya, atau 24 triliun dolar, ya. Di mana pendapatan tertingginya adalah 24,693. Ya. Dari sekian banyak orang, ya, yaitu 983 juta orang, ya, itu 8 ternyata itu menguasai 80% dari pendapatan dunia. Ya, jadi ironis memang 16% orang itu menguasai 80% pendapatan atau pemasukan di dunia. Sedangkan orang yang eh, menengah ke eh, tinggi ke ke menengah menengah ke atas itu adalah 7%, ya, di mana rata-rata pendapatannya adalah sekitar 2.000 sampai 4.000. Nah, sedangkan menengah ke bawah itu 39%,
ya, di mana menguasai 10% pendapatan dunia, ya, di mana rata-ratanya adalah sekitar 1.000 sampai 3.000 dolar. Ya, sedangkan pendapatan rendah itu adalah populasinya adalah 37%, di mana menguasai 3% perekonomian dunia. Nah, pendapatannya adalah 810 dolar sampai 355 dolar. Ya. Jadi populasinya adalah 2 miliar orang. Ya. Ternyata ya, bisa kita simpulkan bahwasanya 4,6 ya, 4,6 miliar orang itu menengah ke bawah. Tuh. Jadi sekitar eh, 76%. Nah, dan pergerakannya ternyata ada 10 negara teratas, ya, yang memiliki pendapatan begitu luar biasa, ya, di mana Amerika menguasainya. Ya. Di Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Cina, Italia, Brasil, Kanada, Spanyol. Ya. Yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi. Ya. Di Amerika itu rata-rata adalah 8 juta dolar, ya, perputaran atau pendapatan dari negara tersebut. Nah, setelah kita tahu yang namanya pendapatan per kapita, lalu langkah-langkah apa eh, pengembangan pasar di negara yang berpendapatan tinggi, ya, di mana pendapatan nasional per kapitanya di atas 9.000 dolar, di mana Norwegia sebesar 38.000 dolar dan Amerika sebesar 20.000 dolar. Dari negara-negara tersebut yang berpendapatan tinggi, mereka lebih berfokus kepada industri. Dan ternyata di sektor jasa itu lebih dari 5% dari GNP. Nah, jadi negaranya itu membangun infrastruktur dan untuk masyarakatnya itu lebih ke sektor jasa, pengembangan usahanya di sektor jasa. Ya. Di mana di negara-negara tinggi itu profesional itu diberikan penghasilan yang cukup baik. Sedangkan di negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas, di mana pendapatan per kapita itu antara 3.000 sampai 9.000 dolar, di mana orang-orangnya ciri-cirinya adalah peningkatan gaji, ya, tingginya tingkat melek huruf, mengedepankan pendidikan, ya, mengalami perbaikan kegiatan ekspor, mengendalikan pertumbuhan ekonomi, ya, menjadi pesaing yang hebat. Nah, jadi negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas itu lebih berfokus pada pendidikan, ya, dan juga bagaimana memperbaiki proses ekspornya. Ya. Ada juga negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah, di mana pendapatan nasional per kapitanya itu adalah sekitar 700 sampai 3.000 dolar, di mana negara-negara tersebut ciri-cirinya adalah tahap awal industrial, jadi tahap awal industrialisasi, ya, berkembangnya pasar konsumen. Manfaat utama dalam persaingan pada produksi normal, penetapan standar, dan juga produk padat karya. Nah, jadi negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas ke bawah ini lebih ke berfokus pada industri atau pekerjaan yang kasar atau pabrik-pabrik. Jadi banyak pabrik-pabrik dibangun di negara tersebut. Berarti itu adalah negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Sedangkan langkah-langkah pengembangan pasar negara-negara yang berpendapatan rendah, pendapatan per kapita kurang dari 700 dolar, ciri-cirinya industri yang terbatas. Jadi industrinya masih ada tapi tidak terlalu banyak.
tingginya tingkat kelahiran, ya, banyaknya orang yang melahirkan, rendahnya tingkat melek huruf bergantung pada bantuan asing, ketidakstabilan politik, ya, menitik beratkan pada negara-negara di Afrika Sahara Selatan. Di negara-negara yang memang masih tergolong tidak terlalu parah tapi memang kurang, ya, yang berpendapatan rendah. Sedangkan pengembangan negara-negara miskin, ya, negara dengan masalah ekonomi, investasi dan operasi. Pendapatan rendah, negara yang tidak berkembang. Ya, contohnya adalah Ethiopia. Negara yang sukses dan yang terhambat pertumbuhannya menjadi bagian dari perjuangan politik. Ya. Jadi kenapa kok bangsa Indonesia ini mau melakukan perbaikan-perbaikan agar investasi, ya, itu bisa masuk ke Indonesia. Ya. Terus pertanyaannya adalah ketika investasi dari luar masuk ke Indonesia, efeknya apa? Ya. Apakah berpengaruh terhadap bangsa Indonesia? Ya. Ternyata itu sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Karena ketika ada investor masuk ke Indonesia, tentunya contohnya bangun pabrik nih di Surabaya, contohnya seperti itu. Maka otomatis untuk proses pembangunannya butuh orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Ketika sudah jadi pun itu butuh tenaga tenaga kerja dari Indonesia pula. Ya. Maka investor itu sangat penting sekali sebenarnya. Ya, untuk terutama ketika selain tenaga kerja itu pun juga perputaran ekonominya itu juga akan semakin besar. Pendapatan per kapitanya juga akan semakin meningkat. Nah, seperti itu. Sedangkan langkah-langkah pembangunan ekonomi, ya, berdasarkan pada pendapatan nasional per kapita sesuai dengan langkah-langkah pembangunan ekonomi, eh, negara yang berpendapatan rendah dan menengah ke bawah, ya, itu sama dengan negara-negara miskin. Dengan negara yang berpendapatan menengah ke atas itu adalah negara-negara industri. Ya. Negara yang berpendapatan tinggi mengedepankan industri dan industri. Ya. Ketika kita berbicara tentang GNP, tentunya kita juga akan melihat uh, kekuatan pembelian dan pendapatan. Ya. Ketika uh, pendapatan itu merupakan indikator tunggal dari potensi pasar yang paling utama. Ya. Istilahnya adalah ketika kita capek-capek berpromosi dan orang tersebut belum punya uang, maka akan terhenti ke hanya tertarik. Tapi ketika dia punya uang nih, nah, kita lakukan promosi, dia tertarik, maka dia akan beli. Kesatuan daya beli perbandingan antara barang dan jasa yang dapat dibeli dengan mata uang lokal di negara-negara yang berbeda. Nah, ketika orang yang berpendapatan tinggi, tentunya mereka juga akan berpikir bagaimana mendapatkan barang yang lebih berkualitas. Nah, contohnya seperti itu. Produk nasional bruto, ya, atau GNP, penjumlahan dari total nilai uang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, jadi kenapa kok banyak orang, ya, yang memiliki pendapatan tinggi dan daya belinya juga akan semakin tinggi. Peringkat 10 negara-negara yang memiliki GNP atau kapita yang terbesar itu ada Luxembourg, ya, ada Norwegia, Singapura, Switzerland, Kuwait, ya, Jepang, Denmark, United States atau Amerika, Hong Kong serta Austria. Jadi perbandingan antara total nilai uang dan jasa yang diproduksi itu tinggi, ya, karena negara-negara tersebut itu memiliki GNP yang besar. Ya.